Halo semuanya, ini adalah alur cerita Kerasakti 1 episode 2. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe di channel Cilingapak. Semenjak berita Kerasakti beredar luas, penduduk rame-rame berusaha ingin menangkapnya. Warga berebut untuk dijadikan milik sendiri. Nah, inilah yang membuat Kerasakti itu merasa ketakutan dan merasa sendiri. Dan dia juga merasa ketakutan ketika ada orang yang lewat di dekatnya. Lalu ia pun melihat sesosok patung yang wajahnya mirip yang pernah ia kenali. Lalu ia pun masuk dan mendekat ke patung tersebut. Dan si kera merasa sangat nyaman ketika di dekat patung itu. Dan kera tersebut sangat kaget bahwa ada yang menetes dari patung tersebut. Sepertinya patung tersebut merasakan kesedihannya. Dan ajaibnya lagi, selendang tersebut menjatuhi kera tersebut dan menyelimutinya. Hingga ia pun tertidur di dalamnya. Dan ajaibnya lagi, pintu itu pun bisa menutup sendiri. Dan tiba pun waktu pagi, warga pun berbondong-bondong untuk memasuki tempat itu. Sebelum warga masuk ke tempat tersebut, warga menyalakan petasan dulu hingga membangunkan kera itu. Akhirnya warga pun masuk beramai-ramai. Dan alangkah kagetnya, warga melihat seekor kera di bawah patung itu. Dan tanpa pikir panjang, warga pun beramai-ramai menangkap kera tersebut hingga mengacaukan tempat itu. Lalu si kera pun berhasil kabur keluar, dan namun warga tetap mengejarnya beramai-ramai. Dengan bersusah payah, kera itu pun terus berusaha melawan banyaknya orang, dan ia pun menuju ke patung dewa. Dan warga pun semakin penasaran untuk menangkapnya, dan akhirnya kera pun tertangkap oleh warga. Dan ajaibnya lagi, patung itu pun mengeluarkan seekor keledai untuk dinaikin si kera. Tanpa pikir panjang, kera itu langsung naik keledai itu dan bisa berhasil terbang dan kabur. Sementara itu, warga pun masih mengejarnya. Lalu keledai itu pun terbang dan membawa kabur si kera itu dari kejaran orang-orang. Dan semua orang pun kaget melihatnya. Setelah si keledai dan si kera itu terbang, warga pun seperti meminta maaf kepada patung tersebut untuk tidak mengejarnya lagi. Dan rupanya si keledai itu membawa kera itu ke suatu tempat. Namun kera pun sangat bingung karena dia sendiri belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Dan kera itu pun jatuh karena kakinya sakit dipukul warga, dan si keledai itu pun menyembuhkannya dengan seketika. Ia pun lalu sembuh. Dan si keledai itu pun menyuruhnya si kera itu untuk masuk. Ternyata si keledai itu bisa berbicara. Dan kera pun awalnya tidak mau. Dan lalu si keledai itu pun berubah menjadi naga dan dia pun masuk ke dalam. Dan ternyata naga itu pun masuk ke sebuah perguruan. Dan naga itu pun berubah menjadi patung. Dan ternyata di dalamnya banyak anak-anak kecil sepantaran si kera tersebut. Dan ternyata kera itu pun perlahan ikut masuk ke dalam. Dan akhirnya kera itu pun masuk dan bertemu dengan murid-murid lainnya. Hingga ia pun berbincang-bincang dengan Maha Guru. Dan kemudian guru pun menolak kera itu untuk menjadi muridnya karena tahu kalau si kera itu tidak mempunyai orang tua. Dengan alasan guru tersebut hanya mengajari putra-putri para dewa. Dan guru pun menyuruhnya si kera itu untuk pergi dari ruangan ini. Namun si kera itu pun memohon-mohon terus kepada guru untuk menjadikan ia muridnya. Dan guru pun tidak mau berubah pikiran dan ia pun menyuruh muridnya untuk mengusirnya. Pada saat Gumaung dan Putri Kipas bertengkar, ada seorang anak yang memberitahu bahwa di ruangan ada sebuah makanan yang sangat banyak, dan alangkah kagetnya. Dan benar saja banyak makanan di meja dan tidak ada yang tahu siapa yang menghidangkannya di situ. Dan akhirnya pun anak-anak langsung berebut makanan itu guys. Dan mereka pun sangat lahap menyantap makanan tersebut. Tidak hanya juga makanan, si kerbau pun merasa bingung bahwa tempatnya itu sangat wangi dan kelihatan rapi tidak seperti biasanya. Dan Putri Kipas pun mencari seseorang yang telah membersihkan ruangan tersebut. Dan si kera datang dan sontak teman-temannya langsung tahu bahwa yang melakukan semuanya ini adalah si kera. Dan akhirnya mereka sangat senang dengan keberadaan si kera tersebut. Namun kera tersebut masih memohon untuk belajar di tempat itu. Walaupun guru sudah melarangnya, tapi tetap apapun yang terjadi, kera tersebut ingin belajar di tempat itu. Walaupun tidak diajari guru, tapi diajari teman-temannya. Dan akhirnya si kera kecil pun mendapat tempat untuk berteduh.
Nah, kita menuju ke kayangan. Ini adalah Panglima Tianfang. Dia adalah yang nantinya menjadi Cut Patkai. Dan sekarang ia sedang jatuh cinta kepada putri bernama Chang'e. Dia tidak enak makan dan tidak enak tidur, dan ia pun memberanikan diri untuk mendekati Chang'e. Namun sepertinya Chang'e sangat tidak suka dengan Panglima Tianfang. Dan kemudian adik Chang'e pun meninggalkan Panglima Tianfang. Tianfang pun sangat kecewa hingga akhirnya ia menuju ke roda waktu untuk mengulang waktu kembali. Tanpa membuang-buang waktu, Panglima Tianfang pun akhirnya mencoba roda waktu untuk memutar waktu kembali, dan ia pun masuk ke lorong waktu. Dan disinilah Panglima Tianfang teringat semua yang dulu sebelum kejadian saat bertemu Chang'e. Dia pun bersiap untuk menyelamatkan Chang'e. Namun kelihatannya dia gagal lagi dalam aksi penyelamatan Chang'e, dan dia pun sangat merasa kecewa sekali, dan ia pun mencobanya sekali lagi. Dan di percobaan yang kedua, Pangeran Tianfang pun langsung menunjukkan muka marahnya kepada setiap yang mendekatinya. Dan lucunya, karena dia sudah tahu kejadiannya, ketika itu Dewa Bulan pun datang memberikan hadiah dan dia pun menolaknya dengan sangat tegas. Tidak lain juga karena dia pun sudah tahu semuanya yang akan datang. Begitu juga dengan Dewa Bintang pun juga kena marah olehnya. Dan akhirnya wajah Panglima Tianfang pun semakin marah dan semakin merasa kesal sama kedua dewa tersebut. Dan akhirnya Panglima Tianfang pun semakin kesal dan akhirnya memarahi kedua Dewa Bulan dan Dewa Bintang tersebut. Hingga akhirnya dia apesnya saat si Chang'e datang, dia pun tidak tahu dan akhirnya dia pun gagal lagi dalam menangkap Chang'e. Dan karena kegagalannya, Panglima Tianfang pun semakin kesal dan hingga akhirnya mencekik Dewa Bintang. Karena tujuannya belum berhasil, Panglima Tianfang pun akhirnya mencobanya sekali lagi. Dan lucunya dan akhirnya kali ini pun dia tidak tanggung-tanggung dan dia pun memberikan pukulan kepada mereka untuk yang mengganggunya. Dan percobaan yang terakhir pun dimulai. Dan kali ini dia tidak tanggung-tanggung memukul siapapun yang mendekatinya. Dengan kelakuannya yang semakin brutal, dia pun juga memukul Dewa Bulan yang mendekatinya. Tidak tanggung-tanggung, Dewa Bintang pun juga ikut dipukulnya hingga pingsan. Dan kini akhirnya dia berhasil dan tidak ada yang mengganggunya lagi. Dan akhirnya Chang'e pun datang dan akhirnya pun dia berhasil menangkapnya. Dan Chang'e pun kaget kenapa dia sudah tahu namanya. Bukannya membuat Chang'e senang, malah Chang'e menjadi curiga. Saat lagi asik-asiknya pandang-pandangan, Mahadewi pun datang dan akhirnya Panglima Tianfang pun kaget dan hingga akhirnya melepas Chang'e. Dan Mahadewi pun akhirnya mengetahui kebrutalan Panglima Tianfang. Karena Panglima Tianfang memukul kedua dewa tersebut tanpa alasan yang jelas, akhirnya Panglima Tianfang pun dihukum dengan 600 pukulan. Namun apesnya lagi, walaupun Panglima Tianfang sudah menyelamatkan Chang'e, namun tetap saja Chang'e tidak menyukai Panglima Tianfang karena kelakuan yang semakin aneh. Justru sebaliknya, malah Chang'e semakin mencintai sama Wukang. Ia pun bersumpah untuk melupakan Chang'e, dan ia pun tidak mengira bahwa perbuatannya itu membuatnya kelak terlahir sebagai Cut Patkai. Nah, sekarang mari kita ke bumi untuk melihat apa yang sudah dipelajari oleh si kera. Dan si kera pun melayani murid-murid lainnya dengan senang hati. Karena ketulusan hatinya si kera, akhirnya Gumoong pun mengajari si kera untuk menghilang. Akhirnya jurus pun dimulai hingga akhirnya pun ia menghilang. Cuman hanya dia menghilangnya tidak sempurna hingga akhirnya teman-teman pun mentertawakannya. Nah sekarang giliran kera mencobanya dan hingga akhirnya pun dia berhasil dan teman-temannya pun melongo. Ya tentu saja karena dia baru pertama kali mencoba, ternyata dia sudah bisa dan malah melebihi ilmu si Gumoong. Dan Gumoong pun terbingung-bingung kenapa dia lebih bisa daripada dirinya. Dan akhirnya karena keadaan yang berisik, akhirnya pun guru datang. Dan akhirnya guru pun marah. Dan hingga akhirnya si guru melihat ekor kera, dan ia pun lalu menariknya dan si kera pun akhirnya ketahuan. Dan guru pun semakin marah karena melihat kera tersebut masih berada di situ. Namun Gumoong dan teman-temannya menceritakan kalau kelakuan si kera di sini sangatlah baik dan memohon agar guru tidak mengusirnya. Namun tetap saja guru tidak mengizinkan kera tersebut untuk tinggal di sini dengan alasan guru sudah bersumpah hanya menerima anak-anak dewa dan dia tidak ingin dikutuk. Namun guru tetap saja bersikeras untuk mengusirnya.
Tetapi murid-murid yang lainnya memohon kepada guru untuk tidak mengusir kera tersebut. Dan di sini akhirnya sang kera kecil pun pandai berbicara kepada sang guru, dan hingga akhirnya hati sang guru pun luluh kepada si kera tersebut, hingga akhirnya guru pun mengizinkan kera tersebut untuk menjadi muridnya. Nah, disinilah akhirnya guru tersebut memberikannya dia nama Sun Gokong. Dan disinilah akhirnya pelajaran pun dimulai, dan si kera tersebut sangat mengamati pelajaran tersebut. Waktu pun tidak terasa dan sudah setengah tahun, ternyata Gokong sudah tinggal di situ. Kebahagiaan pun ia rasakan. Dan di sini guru pun bertanya kepada murid-muridnya agar salah satu muridnya mendalami satu ilmu untuk diri sendiri. Dan disinilah saat semua murid berdiri, hanya Gokonglah yang tidak berdiri. Hingga akhirnya guru pun bertanya kepada Gokong, dan akhirnya Gokong pun berkata jujur bahwa ia tidak mendalami satupun ilmu yang didapatnya. Mendengar perkataan tersebut, guru pun akhirnya marah. Dan di sini akhirnya guru pun bertanya kepada Gokong ilmu apakah yang ingin ia dalami, dan dengan sigap si Gokong pun berkata bahwa ia ingin mendalami ilmu awet muda. Dan akhirnya guru pun menerangkan bahwa ilmu awet muda itu adalah bukan ilmu sembarangan. Mendengar omongan guru yang sedang menceritakan tentang ilmu awet muda, Gokong pun merasa terkejut dan sangat takut sekali. Karena melihat Gokong sangat ketakutan setelah mendengar guru menceritakan bahwa ilmu tersebut sangat mengerikan, teman-temannya pun menyarankan agar Gokong tidak ikut dalam mempelajari ilmu tersebut atau belajar ilmu yang lainnya saja. Pada tengah malam, Gokong pun datang ke tempat guru dan ia pun masuk. Dan setelah dipikir-pikir, Gokong pun mengatakan bahwa bagaimanapun sulitnya, Gokong harus tetap menguasai ilmu tersebut. Dan akhirnya guru pun bersedia untuk mengajarinya ilmu awet muda kepada Gokong. Akhirnya guru pun membawa Gokong ke suatu tempat, yaitu alam tanpa batas. Dan akhirnya guru pun meninggalkan Gokong di sini sendirian. Dan Gokong pun dikejutkan oleh sebuah apel raksasa yang sangat besar, yaitu apel untuk bekal nantinya dalam mempelajari ilmu tersebut. Dan tidak lama kemudian akhirnya beruang raksasa pun datang, dan akhirnya si kera tersebut sangat ketakutan, dan Gokong pun akhirnya lari ketakutan. Dan dia pun akhirnya teriak minta tolong, namun tidak ada yang bisa menolongnya, dan ia pun terpaksa tetap harus berlari. Dan untungnya ternyata sang guru di sini pun ternyata diam-diam memperhatikannya. Dan di sini sang guru pun memberitahuan kepada Gokong bagaimana cara menghindari serangan beruang tersebut dan cara melawannya. Akhirnya Gokong pun lama kemudian dia bisa melakukan ilmunya untuk menghindari serangan beruang tersebut, dan dia pun akhirnya bisa melawannya. Selang waktu kemudian, akhirnya di sini guru pun sudah terlihat sangat tua. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, sang guru pun di sini sangat setia memantau Gokong dalam mempelajari ilmu tersebut. Merasa pantauannya udah cukup, guru pun mematikan lilin itu untuk menutupnya dalam memantau Gokong. Nah, sekarang di sini Gokong kecil sudah menjadi Gokong dewasa, Hingga akhirnya Gokong pun akhirnya berhasil mengalahkan beruang raksasa tersebut. Karena kesaktiannya, teriakan Gokong pun akhirnya bisa didengar hingga ke alam neraka. Dan Buddha Bumi pun datang, dan penjaga akhirat bertanya kepada Buddha Bumi. Dan Buddha Bumi pun menjelaskan bahwa di bumi ada yang sedang berlatih ilmu untuk menyerap hawa sakti. Sekian cerita Kera Sakti 1 episode 2. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya.